Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berseru, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, beritakan perbuatan
Shalom saudara, visi everyone yang kita terima melalui Empower 21 oleh Gembala Jemaat Induk bahwa hingga tahun 2033, setiap orang akan memiliki kesempatan untuk mengalami perjumpaan autentik dengan Tuhan Yesus merupakan kesempatan bagi kita untuk memperkenalkan Yesus kepada setiap orang. Karena untuk setiap orang dapat berjumpa dengan Yesus, maka perlu ada orang lain yang menjangkau dan memperkenalkan Yesus kepada mereka. Everyone needs everyone. Namun, bagaimanakah caranya supaya setiap orang di bumi ini dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana terang Injil dapat memberi pengaruh secara global, sehingga setiap umat manusia dapat merasakan pertemuan autentik dengan Tuhan Yesus. Setiap orang, everyone, yang telah menerima terang Tuhan melalui Yesus, diminta untuk menjadi terang bagi dunia, sehingga memungkinkan orang lain mengalami pertemuan yang autentik dengan Tuhan Yesus. Ada 3 langkah yang perlu kita ambil agar terang Tuhan dapat bersinar melalui kehidupan kita. Yang pertama, seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memiliki terang hidup." Oleh karena itu, penting bagi kita untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus. Mengikut Yesus tidak hanya berarti mengaku sebagai orang Kristen atau rutin menjalankan ritual keagamaan, tetapi juga sungguh-sungguh meneladani hidup Yesus di dunia ini. Saat kita setia mengikutnya, kita akan menjadi saksi terang yang menyala di tengah-tengah dunia yang gelap. Hal ini akan membuat orang-orang lain melihat bahwa kita hidup dengan nilai-nilai kerajaan terang yang berbeda. Yang kedua, kita perlu menjadi terang dengan hidup di dalam kasih, seperti ada tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 9-11. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kita tidak dapat mengaku bahwa kita hidup di dalam terang jika kita tetap hidup di dalam kebencian atau ketidakpedulian. Hidup dalam terang Tuhan memungkinkan kita untuk memahami dan merasakan kasih-Nya. Dengan demikian, menjadi lebih mudah bagi kita untuk memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk memberikan pengampunan kepada mereka yang mungkin kita benci. Melalui tindakan kita yang penuh kasih dan pengampunan, orang lain dapat melihat dan merasakan kasih Tuhan, yang pada gilirannya akan menarik mereka untuk merasakan kasih-Nya yang sejati. Sebaliknya, jika kita tidak hidup dalam kasih, bagaimana orang lain bisa merasakan kasih Tuhan yang memulihkan? Yang ketiga, kita perlu hidup bijaksana dan berintegritas. Efesus 5 ayat 13-16. Hal pertama yang dunia lihat adalah bagaimana cara kita hidup. Dunia akan menyaksikan dan menghakimi kita berdasarkan bagaimana kita memandang kehidupan, mengatur waktu dan keuangan, membangun relasi dengan orang lain, dan bahkan bagaimana cara kita merespons masalah atau konflik. Saat kita memilih hidup takut akan Allah dalam segala aspek kehidupan, maka Dia akan menunjukkan penyertaan dan pembelaannya, sehingga dunia akan melihat kita bukan saja berkemenangan karena pembelaannya, tetapi juga memiliki hidup yang bernilai. Itulah yang akan menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada terangnya yang bercahaya di dalam kita. Tentu, kita tidak dapat melakukan ketiga hal tersebut dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu sosok pribadi yang memberdayakan kita untuk terus konsisten bercahaya, yaitu Roh Kudus. Api Roh Kudus tetap harus dijaga menyala dalam hidup kita, supaya terang kita tidak padam. Artinya, saat kita menjaga api Tuhan tetap menyala, maka kita terus dimampukan untuk menjadi terang melalui kehidupan kita. Jangan padamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Selain itu, Roh Kudus juga memberikan kita keberanian untuk menyampaikan Injil, baik melalui kesaksian hidup kita maupun secara verbal atau langsung. Roh Kudus akan menempatkan kata-kata Injil di bibir kita yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan orang. Ketika kesempatan itu tiba, kita harus merespons dengan taat dan mulai memberitakan Injil. Dengan demikian, setiap orang dapat mengalami pertemuan yang autentik dengan Tuhan Yesus yang disampaikan melalui Injil. Jika setiap orang yang beriman bersinar dan menerangi dunia dengan cahaya Tuhan dalam hidupnya, maka visi everyone akan menjadi kenyataan.
Saatnya bagi kita untuk tidak lagi hidup hanya untuk diri sendiri. Masih banyak jiwa-jiwa di dunia yang hidup dalam kegelapan dan menantikan cahaya Tuhan melalui kehidupan kita. Mari kita bangkit dan jadi teranglah. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan, kian bertambah terang hidupku dalam-Mu. Semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar hidupku dalam-Mu. Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku di dalam-Mu. Semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar hidupku dalam-Mu. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Shalom saudaraku. Shalom. Senang kembali berjumpa dengan saudara terkasih. Setelah sepakan kita beraktivitas masing-masing, dan hari ini, pagi hari ini kita kembali berkumpul untuk bersama-sama beribadah meninggikan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan mengucap syukur bersama-sama karena Tuhan sudah memberikan kesempatan yang begitu indah untuk kita beribadah dan berbakti pagi hari ini. Kami sungguh percaya kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, yang layak kami
pagi hari ini kami datang membawa hati kami yang limpah dengan ucapan syukur kami. Karena kami punya Allah yang terus ada, yang terus memperhatikan kami, yang terus memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami ada di tempat ini, kami bersama-sama beribadah. Baik kami ada di lantai bawah maupun anak-anak yang di lantai atas. Kami bersama-sama mau meninggikan Engkau. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau. Hadirlah di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Jamah setiap kami, jamah hati kami, mulut kami, sehingga kami memuji dalam roh dan kebenaran-Mu. Kami siap mengagungkan Engkau, kami siap meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudaraku yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Yes, yes. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu.
saudaraku saya undang untuk bangkit berdiri. Pujikan pujian ini dengan iman kita bahwa firman Tuhan selalu digenapi dalam hidup kita. Amin. Amin Yesus. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Mari katakan kaki. Sebab aku percaya. Ini iman kami Tuhan, bahwa kami percaya. Yes, yes. Di hidupku bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman yang selalu digenapi dalam hidupku.
Puaskan kami, puaskan kami, puaskan kami Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sebab aku percaya bukan karena melihat. Yes, terima kasih Tuhan. yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, tiada pernah berubah. Sebab aku percaya. Amin. Yang selalu digenapi. Ku percaya. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tiada pernah berubah. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai lebih lagi buat Allah kita. Semuanya shalom. Shalom. Samping kanan kirinya katakan, jangan lelah melayani Tuhan Yesus. Jangan lelah. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan.
siang dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah yang lembah, timbulah tanah yang berubah, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Di
Amin Tuhan. Yes Tuhan. Pagi hari ini kita juga akan diberkati dengan firman Tuhan. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri semuanya. Dan kita akan naikkan pujian sama-sama, iman yang mengalahkan dunia. Sekalipun ku memiliki Katakan iman yang sekecil biji sesal. iman sekecil
senantiasa menjadikan pengharapan dalam hidup kami. Yes Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami tanpa Engkau, kami bukan siapa-siapa. Tetapi ketika Engkau memilih kami, Engkau menetapkan kami menjadi orang-orang yang percaya kepadamu. Kami tahu ini bukan kebetulan, tetapi karena Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Yes Tuhan. Bapa yang baik, pagi ini waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Waktunya kami untuk mendengar apa yang Tuhan mau supaya kami dituntun di dalam kebenaran-Mu. Mari Roh Kudus jam pemberitaan firman Tuhan ini, Engkau menyampaikannya seperti apa yang Tuhan mau untuk hamba-Mu ini sampaikan. Amin. Sehingga kami semuanya diteguhkan karena Engkau mau supaya hidup kami berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapak, segala tipu muslihat iblis kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Kami siap untuk mendengar dan lakukan firman. Yang siap dengar dan lakukan firman, sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Lihat kanan kiri dulu sebelum duduk, bilang kita siap diberkati. Amin. Haleluya. Iya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya, shalom. Shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul Keluarga yang Beriman Teguh. Keluarga yang beriman teguh. Mari kita akan sama-sama lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 18, tetapi kita akan baca sampai ayat 9 saja. Nanti baru dilanjut. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 9. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan kasih karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang akan menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di bulan Juni ini GBI itu masih berbicara tentang keluarga. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang keluarga yang beriman teguh. Jadi bahkan di negara kita itu tanggal 29 kemarin itu akan ada hari keluarga nasional gitu ya. Jadi betapa pentingnya jadi keluarga ini menjadi pokok perbincangan secara serius. Ya, karena keluarga adalah lembaga kecil yang diciptakan Tuhan dari dua orang pribadi, laki dan perempuan, dari latar belakang yang berbeda, dari suku yang berbeda, bisa begitu, bisa dari pribadi yang berbeda, punya kebiasaan hobi yang berbeda, dari sekolah yang berbeda, dari latar belakang keluarga yang berbeda, dijadikan satu menjadi keluarga yang nantinya itu adalah menjadi keluarga di mana akan melahirkan generasi lepas generasi. Jadi keluarga ini menjadi
satu perbincangan serius di mana Tuhan tahu di dalam orang dua pribadi ini menjalankan satu komitmen di dalam keluarga, itu nantinya akan mengambil akan mengalami sesuatu di mana mereka akan mengalami ada banyak hal di dalam keluarga itu. Ya, misal dalam ekonomi mereka, dalam mencari penghasilan tiap hari. Mungkin saat mereka juga harus keinginan mereka harus memikirkan anak-anak, memikirkan sekolah mereka harus mengerti latar belakang mereka harus mengerti menerima keluarga satu dengan yang lain. Mereka juga bisa nantinya berhubungan antara menantu dan dengan mertua dan sebagainya, kompleks di dalam kehidupan keluarga ini. Makanya Tuhan kita melihat kita bahwa keluarga itu adalah sesuatu yang sudah disatukan Allah, dan Tuhan mau keluarga ini menjadi utuh nantinya, tetap teguh, tetap kokoh saat mereka sekalipun menghadapi masalah demi masalah yang bertubi-tubi, sekalipun mereka nanti akan menghadapi sesuatu yang banyak terjadi di dalam keluarga ini. Tuhan mau iman kita saat kita memiliki satu keluarga itu tetap teguh di dalam Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan keluarga, baik pendidikan dan sebagainya, termasuk iman di dalamnya. Di dalam keluarga itu iman itu menjadi penting. Karena apa? Karena kita disatukan Tuhan, diberkati Tuhan, dan Tuhan mau Dia yang berdaulat atas keluarga kita ini, keluarga yang Tuhan mau adalah menjadi keluarga yang utuh. Jadi keluarga yang beriman teguh adalah teguh dalam arti kokoh, kuat, kemudian tidak berubah gitu ya. Jadi yang Tuhan mau menjadi keluarga yang beriman teguh adalah keluarga yang memiliki iman, yang percayanya di dalam Kristus Yesus tetap kokoh, kuat, tidak berubah di dalam Dia. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau koreksi hari ini. Bagaimana kehidupan keluarga kita hari-hari ini. Mungkin kita berkata, oh puji Tuhan keluargaku baik-baik saja. Puji Tuhan keluargaku nyaman-nyaman saja. Tetapi mungkin hari ini ada yang sedang goyah. Mungkin ada hari-hari ini yang sedang tidak baik-baik saja. Sehingga ketika Tuhan mau serius berbicara tentang keluarga ini, ada sesuatu yang Tuhan mau untuk kita sebagai anak Tuhan. Sesungguhnya apa yang sudah dipertahankan, apa yang sudah diikrarkan di hadapan Tuhan, itu selamanya menjadi kuat, menjadi kokoh, menjadi teguh di dalam Dia. Dan Tuhan tidak mau. Makanya ketika Tuhan mau berbicara langsung dengan keluarga lepas keluarga hari-hari ini, Tuhan gak mau sesungguhnya apa yang sudah pernah diikrarkan di depan hamba Tuhan, di depan jemaat, di depan Allah kita, di hadapan Allah kita, itu tidak gampang diputuskan, gak gampang diceraikan, gak gampang. Nah makanya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mau melihat, kita memiliki keluarga yang beriman teguh, dan kita jika di dalamnya kita mau melihat, ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita mau memiliki keluarga yang terus beriman teguh di dalam Dia. Apa itu? Next, yang pertama adalah ketika di dalam keluarga itu ada iman yang diteladankan. Sama-sama bilang yuk, ada iman yang diteladankan. Konteks dari ayat ini adalah ketika Paulus bersama dengan Timotius Timotius itu adalah anak rohaninya daripada Paulus. Paulus melihat sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan Timotius. Dia menjadi sosok anak di mana dia bertumbuh baik. Dia menjadi anak yang luar biasa hidupnya. Dia bisa sukses dalam melayani Tuhan. Karena konteksnya dalam pelayanan. Tetapi Paulus melihat ada sosok pribadi daripada Timotius ini yang bukan sekedar seorang hamba Tuhan yang biasa. Paulus melihat dalam kacamata di dalam melihat bahwa Timotius itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara perlu ketahui bahwa kehidupan iman Timotius ini rupanya tidak lahir sebagai
rupanya lahir sebagai pengaruh baik yang diturunkan oleh Lois dan Eunike. Siapa Lois? Lois itu neneknya Timotius. Dan dia punya mama namanya Eunike. Mereka ini berdua mendidik Timotius menjadi satu pribadi yang hidupnya menurut pemandangan manusia dan pemandangan Allah itu pribadi yang luar biasa. Seorang Timotius yang baik. Nah, ini ternyata Bapak Ibu Saudara, iman Lois dan memberi teladan kepada Eunike, kemudian mereka meneruskan kepada Timotius, sehingga Timotius ini menjadi pribadi yang hidupnya teguh di dalam Tuhan. Nah, iman yang hidup ini dalam generasi sebelumnya ini merupakan menjadi iman yang kemudian hidup di dalam Timotius. Jadi generasi neneknya tumbuh di dalam generasi mamanya. Generasi mamanya tumbuh di dalam generasi anaknya. Jadi generasi lepas generasi ini dijadikan satu, mereka generasi sebelumnya memberikan contoh teladan kepada generasi yang berikutnya. Nah, ini yang Tuhan mau. Jadi dari kecil Timotius diajarkan tentang identitasnya sebagai anak Tuhan. Diajarkan identitasnya menjadi iman, memiliki iman yang percaya Yesus. Diajarkan sesuatu teladan lepas teladan yang baik di dalam kehidupan orang tuanya. Timotius melihat bagaimana apa yang dilakukan neneknya, apa yang dilakukan mamanya, dia tiru, dia lihat. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Meneladanikah, menjadi contohkah kita orang tua yang ada di tempat ini kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi kita? Jangan harap ketika anak-anak itu tidak melakukan seperti apa yang kita lakukan, maka kita akan melihatnya sebagai sesuatu yang biasa. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, iman itu perlu dipertahankan lewat apa? Lihat anak-anak itu melihat orang tuanya. Tiap minggu ke gereja enggak? Tiap hari baca Alkitab enggak? Engkau menunjukkan pribadi orang Kristen enggak? Coba perbarui dalam hidup. Ingat kemari. Makanya Bapak Ibu Saudara, kemarin SEAL itu kami buat. Guru-guru sekolah minggu berinisiatif bahwa kami ingin menerapkan nilai-nilai kekristenan itu sejak dini. Mereka kami ajar saat makan, ayo berdoa dulu. Mau tidur berdoa dulu. Tata ajar untuk rapi, untuk bersih, untuk saling menolong satu dengan yang lain, saling mengingatkan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak luar biasa. Jadi saya berharap kalau tahun depan ada SEAL lagi, orang tua ayo dukung anak-anak. Jangan hanya kalau pas ada di sekolah, harus ikut. Tetapi sementara ada kegiatan di gereja. Kami itu guru-guru nangis Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dengar kesaksian mereka. Saat mereka diajar untuk tentang temanya adalah bullying dan intimasi. Saat itu setelah penyampaian dari guru, dari pembicara, kemudian mereka itu diajak berdiri. Ayo, anak-anak pernah dibully? Hampir 80% Bapak Ibu Saudara pernah dibully. Mereka nangis. Sing pembicara bilang gini, ayo ampuni orang itu. Doakan mereka, nangis. Kita peluk guru-guru sekolah minggu satu-satu. Saat itu setelah selesai, tidak cukup di situ. Kita bikin kelompok-kelompok per guru berapa orang gitu ya. Mereka sharing, cerita. Mereka tuh tidak ada yang diam saja, cerita mereka. Dan saat itu kita doakan, kita peluk mereka. Ayo, kami membuat mereka. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, iman itu kami mau terapkan dari kecil. Sehingga nanti Bapak Ibu Saudara akan melihat ketika mereka besar, mereka akan teringat hal-hal rohani dan mereka akan bertumbuh di dalam Tuhan. Itu kerinduan kita. Iman kita yang dari kecil kita pupuk sampai besar nanti kita akan melihat sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Karena mereka pasti akan tertanam itu. Nah kita mengajari anak-anak kita iman kita seperti itu, ayo minggu ke gereja. Ayo baca Alkitab, ayo dengar firman Tuhan. Saya pernah dengar loh, saya di sekolah minggu kemarin sampai ini. Di rumah saya enggak ada pernah tuh puji-pujian dapat
Di rumah enggak ada pernah puji-pujian diperdengarkan di rumah, enggak ada. Malah lagu-lagunya lagu-lagu pop, dangdut begitu. Saudara, ada enggak identitas kita sebagai anak Tuhan? Kekristenan itu kita tanamkan dari kecil. Kita akan melihat ada dampak ketika mereka dididik di dalam iman kita dari kecil. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita enggak terapkan itu, jangan-jangan, maaf, perjalanan waktu dalam hidup kita, ada yang meninggalkan Tuhan. Ada yang tinggalkan Yesus, enggak percaya lagi dengan Yesus. Tapi ketika dasar kita bawa menjadi orang yang kuat akarnya di dalam Yesus, maka percayalah ketika dewasa kelak dia tidak akan tinggalkan Tuhan. Jadi iman yang hidup itu harus diteladankan. Kita kasih teladan Bapak Ibu Saudara. Anak-anak, sudah engkau dikasih teladan sama mama papamu? Jangan dikasih teladan ngomel aja. Jangan dikasih teladan marah-marah terus. Jangan dikasih teladan suka mukul, suka menghina. Ada loh anak-anak sekolah minggu kemarin Bapak Ibu Saudara ditanya. Ketika dibully, kamu dibully siapa? Jawabnya apa Bapak Ibu Saudara? Dibully orang rumah sendiri. Dibilang begini, kamu jelek, kamu hitam, kamu keribu, kamu jelek, kamu ini. Ngomongnya orang tua sesuatu yang tidak baik. Itu termeterai. Dan saat itu dia bilang begini, aku mau melawan tapi aku gak bisa. Nangis kami guru-guru sekolah minggu. Aku mau melawan ketika aku diomong begitu, aku tapi gak bisa, aku kan masih kecil. Bulian itu tidak hanya dari luar, tapi dari dalam sendiri. Ketika kita meneladankan sesuatu yang tidak baik, terjadi. Amin. Oleh sebab itu, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kekasihan Tuhan, beri teladan imanmu kepada anak-anak mulai dari kecil. Ajar yuk anak-anak tuh yang belum bisa ngomong, yang belum bisa ngomong jelas. Kalau mau makan diajar, ayo berdoa dulu ya. Pernah gak ngajar begitu? Ngemplok gitu ya. Ayo, mulai dari kecil, ajar mereka untuk berdoa. Ayo berdoa dulu, mau makan, mau tidur, begitu ya. Jadi iman yang hidup adalah iman yang diteruskan untuk tidak berhenti untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus teladankan kepada orang lain, kepada anak-anak kita khususnya. Ya, yang pertama. Kedua, keluarga yang beriman teguh di dalam Kristus, jika di dalamnya ada iman yang diteladankan, yang kedua adalah iman yang disaksikan. Jadi di ayat 8 itu berkata, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, Paulus, seorang hukuman karena dia melainkan, ikutlah penderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi iman yang tulus itu tidak disimpan sebagai sebuah harta kekayaan yang dinikmati sendiri. Jadi iman yang hidup selayaknya dibagikan, disaksikan kepada orang lain tanpa rasa malu, karena orang lain juga membutuhkan keselamatan, membutuhkan apa yang Tuhan sudah tetapkan itu dalam keluarga kita, di mana Tuhan mau keluarga yang sudah ditetapkan Tuhan itu menjadi keluarga yang nantinya meneladankan iman, sehingga ketika mereka hidup di dalam keteladanan sesuai firman, maka keluarga itu akan bisa bersaksi kepada orang lain yang belum percaya Tuhan, atau anak Tuhan sendiri yang keluarga berantakan atau bisa melakukan sesuatu kepada yang lain, ketika melihat orang lain, keluarga yang lain itu membutuhkan pertolongan kita. Nah, Tuhan mau Bapak Ibu Saudara dimulai dari keluarga kita, dimulai dari diri kita, sehingga ketika kita mengerti maksud Tuhan, di mana Tuhan menetapkan keluarga seperti yang Tuhan mau untuk teguh, maka keluarga kita tanpa kita sadari akan bisa menjadi saksi buat orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah diteladankan, kita harus ceritakan kepada orang lain, ya, supaya kita bisa bersaksi tentang kehidupan kita di dalam keluarga kita. Ketika kita menghidupi firman itu, pasti saya percaya ada banyak hal yang kita bisa ceritakan kepada orang lain, sehingga orang lain akan melihat keluarga kita itu menjadi keluarga yang menjadi berkat.
Sehingga mereka pengen, intinya begini saudara, pengen tahu, kok kamu keluargamu begitu toh? Intinya kita ngomong, karena Tuhan Yesus yang pimpin keluargaku. Maka orang itu akan, aku mau dong percaya Yesus juga. Kan gitu. Bapak Ibu Saudara, saya mau bersaksi begini. Dari kecil, anak-anak kami itu saya selalu kalau mau tidur saya dampingi, kemudian mau tidur bilang gini, setelah berdoa, ayo berdoa, sebisanya mereka berdoa. Tuhan Yesus mau bubuk, amin, gitu itu enggak apa-apa. Tapi setelah itu saya bilang begini, taruh tanganmu, bilang Tuhan Yesus pasti tolong Eras. Tuhan Yesus pasti tolong Theo. Setelah berdoa mereka, saya ajar untuk tumpangkan tangannya di dadanya. Tuhan Yesus pasti tolong aku, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu, saya punya tujuan itu begini. Nanti ketika mereka besar, ketika mereka tidak bersama dengan kami, mau kuliah kah, mau kerja kah, di luar kota kah, dimanapun mereka berada, mereka akan tahu. Mereka akan tahu tujuan saya adalah bahwa saat tidak ada orang tua, saat tidak ada orang lain, mereka ketika punya masalah, mereka akan larinya ke sana, ke Tuhan Yesus. Itu yang saya terapkan dari kecil. Sehingga suatu saat kemarin Theo cerita begini, suatu saat dia itu ketemu dengan teman-temannya di kampus dan dia bilang begini, Theo, kalau kamu hari ini dikasih pilihan untuk memilih satu saja, apa yang kamu minta? Dia berpikir dan kemudian dia hanya jawab begini, aku tidak mau ditinggalkan Tuhan Yesus. Itu satu kebanggaan kami sebagai orang tua. Dia bilang, aku gak mau ditinggalkan Tuhan Yesus kalau diminta satu permintaan. Mungkin orang akan berkata, oh bodoh kamu, kenapa gak minta mobil, kenapa gak minta rumah, kenapa gak minta motor, kenapa gak minta baju yang bagus, kan begitu. Tetapi saya bangga ketika dia berkata, terus saya tanya, kenapa kamu bilang begitu? Ada banyak hal ternyata di luar rumah, di pekerjaankah, di kuliahkah, dimanapun aku berada ternyata banyak masalah. Dan aku kadang gak bisa menghadapi itu tetapi aku percaya ketika aku tidak ditinggalkan Tuhan Yesus, maka aku akan tetap kuat di dalam Dia. Aku akan tetap mampu menghadapinya. Bapak Ibu Saudara, ini kebanggaan kami orang tua. Bahwa ketika kita terapkan itu, iman kita di dalam Yesus, maka kita akan tahu. Kita pun keluarga kita akan, Tuhan yang Tuhan mau. Kita menjadi berkat buat orang lain. Kita menjadi saksi buat orang lain. Dan Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Jangan-jangan, keluarga kita menjadi olokan buat orang lain. Keluarga kita menjadi cibiran buat orang lain. Katanya Kristen, katanya aktif pelayanan, katanya rajin ke gereja, kok begitu? Pernah dengar begitu? Jangan sampai kekristenan dalam hidup kita menjadi coretan yang hitam buat orang lain. Dan Tuhan mau di bulan keluarga ini, keluarga kita harus dibenahi dengan sesuatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita akan bisa menceritakan, kita tidak usah banyak ngomong tentang Yesus. Tetapi orang lain akan melihat, ada Yesus di hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, lewat iman yang diteladankan generasi ke generasi, dengan hidup yang menghidupi firman, maka keluarga kita akan menjadi saksi Kristus. Sehingga orang lain akan tahu dan rindu supaya keluargamu, keluarga kita semua, mereka yang lain ingin mau percaya kepada Yesus juga. Next, yang ketiga. Tuhan mau keluarga kita itu menjadi keluarga yang beriman teguh dalam Tuhan. Dan harus ada 3 hal yang harus kita buat. Yang pertama harus ada iman yang diteladankan, yang kedua harus ada iman yang disaksikan, yang ketiga adalah iman yang dipertahankan.
ayat yang ke-15, ayat 13 sampai 15 saya akan bacakan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Vigilius dan Hermogenes ya. Jadi rupanya untuk tetap bertahan di dalam Kristus itu bukanlah perkara mudah. Sekali lagi tadi awal saya bilang bahwa keluarga yang dibentuk Tuhan itu menjadi keluarga perbincangan khusus karena keluarga dari dua pribadi berbeda dengan semua yang berbeda, dengan segala apa yang harus mereka hadapi di dalam berkeluarga itu. Maka keluarga ini akan Tuhan, mengapa Tuhan juga prioritas dengan keluarga? Karena Tuhan tahu bahwa ketika manusia ini menghadapi di dalam keluarga ada banyak hal yang terjadi, maka Tuhan mau katakan, ayo dipertahankan, karena ternyata ada dua orang yang disebut Paulus, ada Vigilius dan Hermogenes itu yang keluar dari Kristus. Nah Tuhan mau iman kita hari-hari ini terus bertahan di dalam Tuhan. Tuhan mau iman kita di dalam keluarga ini dipertahankan. Karena ternyata di dalam perjalanan hidup kita ada saja pasti masalah yang akan membuat kita lemah. Membuat kita loyo, membuat kita putus asa. Nah Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, penderitaan dan godaan dunia ini terlalu begitu banyak. Menyeret orang-orang untuk meninggalkan imannya kepada Kristus. Dan hari-hari ini banyak itu terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat diperhadapkan dengan pilihan untuk memilih pekerjaan. Kamu mau bekerja, kalau kamu bekerja di sini harus pakai ini. Kalau kamu bekerja di sini, kamu harus ganti agama. Kalau kamu hari-hari ini pasangan kita memilih pasangan hidup dan pasangan kita, kalau kamu mau sama aku ya pindah keyakinan. Kemudian mungkin intimidasi karena kita minoritas. Kita minoritas di lingkungan kah, di sekolahan kah, di gereja, di pekerjaan kah. Kita minoritas. Sehingga orang akan selalu melakukan hal-hal di mana ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita tidak bisa jawab. Ya kan? Iya ya, ternyata begitu ya. Kristen begitu ya. Nggak bisa jawab. Terus kemudian kita bersinggungan dengan pelayanan. Bisa nggak kita keluar dari Tuhan? Bisa. Kita bisa. Misalnya ada pengajaran-pengajaran sesat hari-hari ini. Kemudian ada banyak hal yang membuat kita ini hari-hari ini nggak kuat. Mungkin doa kita belum dijawab-jawab. Mungkin hari-hari ini kita merasa, mana Tuhan? Bisa kita meninggalkan Tuhan dan kita tidak bisa mempertahankan iman kita dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Paulus mengingatkan bahwa iman kepada Kristus adalah harta yang indah yang terlalu mulia, dan jika ditukar dengan hal-hal duniawi itu, iman yang hidup layak diperjuangkan dan dipertahankan hingga kesudahannya. Kenapa iman kita harus dipertahankan Bapak Ibu Saudara? Ingat di dalam Mazmur 90 ayat 10 itu berkata begini, umur manusia itu 70 sampai 80 tahun. Kalau kita tukar iman kita dari situ, dari waktu yang Tuhan sudah tetapkan begitu, kita akan sia-sia. Kenapa? Waktu di dunia ini hanya sekitar begitu umurnya, 70-80 tahun. Sementara di kekekalan adalah selama-lamanya, mau surga atau neraka selama-lamanya. Nah kalau di dunia ini kita sudah meninggalkan Tuhan, maka kekekalan surga tidak akan pernah kita dapatkan lagi. Kenapa kita harus bertahan di dalam Tuhan? Karena kemegahan dunia dan kesengsaraan dunia ini akan, kesukaan dunia ini dan apa yang kita punya di dunia ini akan kita tinggal Bapak Ibu Saudara. Benar? Apakah semuanya akan dibawa kita kalau kita mati? Gak akan ada. Ketika kita tinggalkan Tuhan hanya gara-gara pasangan hidup, hanya gara-gara pekerjaan, hanya gara-gara hal yang lainnya, maka itu akan ditinggal. Kita gak pernah dapat apa-apa. Kemudian kenapa kita harus bertahan? Ketika kita percaya Yesus itu adalah anugerah untuk menerima keselamatan. Bapak Ibu Saudara, kita semuanya ada di rumah Tuhan. Kita menjadi orang percaya, kita menjadi orang Kristen. Itu bukan kebetulan. Itu pilihan Tuhan.
yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita tetap hidupi. Jadi bilang kanan kirinya, kita ini orang pilihan, jangan ditukar dengan yang lain. Amen. Kita ini orang pilihan, jangan ditukar dengan yang lain. Karena apa? Semuanya kita tidak akan berarti apa-apa. Karena kalau kita dipilih Tuhan berarti sudah disiapkan satu surga kekal dengan keselamatan itu. Jadi jangan ditukar oleh apa-apa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita ini bukan orang biasa. Sama-sama bilang, katakan, aku bukan orang biasa. Karena kita dipilih Tuhan. Kita istimewa di hadapan Tuhan, kita diselamatkan. Dan di lain tidak ada, hanya di dalam Yesus. Oleh sebab itu kalau kita bukan orang biasa, ada kuasa di dalam diri kita. Dan ada kerajaan surga yang tidak dimiliki oleh orang di luar Yesus, yang harusnya kita pertahankan. Kita lihat, mata Tuhan tertuju kepada keluarga lepas keluarga. Dan Tuhan mau keluarga kita menjadi keluarga yang terus beriman teguh di dalam Dia. Apapun masalahnya, apapun kondisinya, mari terapkan 3 hal itu untuk kita lakukan bersama-sama di dalam Tuhan. Dan suatu saat nanti Bapak Ibu Saudara, ketika kita tetap setia dan tetap teguh di dalam Dia, maka kita semuanya akan mendapatkan satu mahkota kehidupan yang Tuhan sudah siapkan. Jadi jangan lemah imanmu hari-hari ini, jangan goyah keluargamu hari-hari ini. Dan Tuhan mau tetap semangat di dalam Tuhan. Belajarlah engkau meneladani firman Tuhan dan kau terapkan di dalam hidupmu, di dalam keluargamu. Orang tua meneladankan iman yang baik kepada anak-anaknya sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan melihat sesuatu yang indah untuk kemuliaan Tuhan. Tak akan pernah ku sesali sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
ini, ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan sesungguhnya sedang melihat keluarga lepas keluarga. Apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, apapun yang sedang engkau alami, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Yes Tuhan. Tuhan mau pengharapanmu saat menghadapi apapun tetap kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Semua yang dunia tawarkan, semua yang dunia sedang membuat kita goyah. Ada banyak hal keluarga-keluarga, ada banyak keluarga-keluarga yang hari-hari ini bercerai, hari-hari ini goyah. Karena ekonomi kah? Karena anak-anak kah? Karena orang tua kah yang tidak bisa menjadi teladan iman? Atau banyak hal yang membuat engkau kecewa dengan keluargamu sehingga engkau meninggalkan Tuhan. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Suami istri yang dekat, gandeng tangan. Bawa keluargamu. Saat ini orang tua bawa anak-anakmu di hadapan Tuhan. Iman itu berbicara sampai akhir zaman. Iman itu berbicara sampai nanti di kekekalan. Iman itu yang akan menentukan engkau memperoleh surga atau neraka. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika engkau tetap teguh di dalam Tuhan, maka mahkota kemuliaan itu akan kita dapatkan. Tetap libatkan Tuhan di dalam menghadapi segala persoalan hidup kita. Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan pernah menyesali engkau untuk mengiringi Yesus dan mempertahankan keluarga yang sudah diberkatinya untuk terus hidup sampai selamanya kamu akan Tuhan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku.
hadirat-Mu di tempat ini. Amin. Kami percaya Engkau melawat setiap pribadi lepas pribadi, keluarga pas keluarga kami. Bahkan kami percaya Engkau mengerti setiap pergumulan dan pergumulan kami. Biar Engkau nyatakan kasih-Mu, kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu Tuhan. Biar setiap kami hadir dalam ibadah ini Tuhan, apapun problem dan pergumulan kami tetap percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya undang hamba-Nya Yosi untuk berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi ini. Bapak Ibu, Engkau yang pada saat mendengar firman Tuhan, hamba-Nya Ibu Pendeta Yohana tadi menyampaikan, bullying itu terjadi di rumah. Bullying itu juga terjadi di rumah. Engkau orang tua yang pernah berkata-kata keras terhadap anak-anakmu, mulai hari ini berhenti mendidik anak-anak dengan cara yang keras, karena itu menggores di hati anak-anak. Dan malam hari ini dengan cepat engkau peluk anakmu di tempat masing-masing. Engkau minta maaf kalau engkau pernah melakukan yang tidak baik. Engkau pernah berkata-kata keras kepada anakmu. Saya merasakan dengan kuat di dalam hati saya, butuh pemulihan. Karena keluarga, kalau saudara dan saya mau memiliki keluarga dengan iman yang kuat kepada Tuhan, mari engkau harus bisa mengasihi, biar kasih itu mengalir. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan, mengalir Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan semua kebodohan kami. Ampuni Tuhan semua kesalahan kami. Biar pemulihan mari sama-sama biar mulai hari ini ucapkan berkat buat anak-anakmu pagi setiap hari, dan saudara akan melihat terjadi perubahan di dalam keluarga. Makasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini, makasih buat hamba-Mu yang sudah sampaikan firman. Makasih Tuhan, kami percaya itu adalah kerinduan hati-Mu Tuhan, buat keluarga demi keluarga dipulihkan, iman yang ditanamkan kepada anak-anak dan cucu-cucu dari sejak kecil. Seperti yang dialami oleh Timotius, dari neneknya turun kepada ibunya, dan kemudian Timotius yang menuai setiap benih rohani yang ditanam. Tuhan, biar mulai hari ini kami sebagai orang tua, generasi-generasi pendahulu mulai menanamkan benih-benih iman kepada anak-anak dan cucu-cucu kami. Makasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, kami yang hadir, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Tuhan, kami sungguh bersuka cita buat berkat-Mu pagi ini. Kami diingatkan kembali, biar setiap siklus yang tidak baik, yang berusaha ditanamkan oleh iblis, mulai hari ini semua dipatahkan oleh kuasa darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan mulai hari ini berkat kasih Tuhan mengalir dalam hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman. Mari bersama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Buka hatimu, izinkan kuasa Tuhan terus melawat dalam kehidupanmu pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk pimpinanmu Tuhan dalam ibadah kami pagi ini. Dari awal, pertengahan sampai di penghujung ibadah kami. Kami percaya ketika kami ada di tempat ini, Engkau mengerti pergumulan kami. Dan kami percaya pagi ini Engkau akan mencurahkan berkat-Mu atas kami semuanya. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, umat kesayangan Tuhan, umat pilihan Tuhan, biji mata Tuhan, pagi hari ini Tuhan mencurahkan berkat atas kita semuanya.
Oleh karenanya biar Engkau buka hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan juga yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah. Baik itu berkat secara jasmani, demikian juga berkat secara rohani, serta kasih-Nya yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Dia nyatakan bagi kita. Demikian juga persekutuan yang indah di dalam kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya, yang